Madura, aduh tentara geblek petek Jember dari desa sumber jambe. Minum kopi bareng. Allahumma sholli alaihi. Disilakan kepada Bapak Ibu yang ada di area undangan, monggo disilakan untuk menikmati kopi-kopi yang telah disediakan di meja masing-masing. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik dideklarasikan oleh Bupati Jember Haji Hendy Siswanto bertempat di Bandara Noto Hadinegoro, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung. Acara deklarasi itu dihadiri banyak kalangan yang berkompeten dalam pengembangan kopi. Di samping itu juga menampilkan tari-tarian yang dibawakan oleh Sanggar Tari Ling Rafin. Pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2021 pukul 7 malam. Ya, oke. Gimana kalau pakai masker Pak Badi? Lagi nggak ngopi dulu. Oh sudah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Bandara Noto Hadinegoro Jember bersama Ketua DPRD, ada Pak Dandim, ada Ketua PN, ada Direktur Puslit, ada Gus Misbah yang punya kopi santri, dan bersama kopi-kopi kita yang lain bahwa malam hari ini kita akan mencanangkan Jember sebagai kota pusat produksi kopi Robusta terbaik di Indonesia. Nanti follow up-nya seperti apa? Pak, follow up-nya seperti apa nanti Pak? Jadi follow up-nya tentunya kita ada puslit yang jelas. Ada puslit, akan kita berikan satu edukasi yang lebih bagus lagi, di mana kopi ini bisa diterima oleh se-Indonesia ini. Dan yang jelas kopi kita ini mempunyai khas yang khusus Robusta ini, karena kita dijepit dengan gunung-gunung. Ada Gunung Argopuro, ya, di daerah yang vulkanik begini, Gunung Argopuro, ada Gunung Raung, ada Ijen, dan di situ akan menjadikan biji kopi yang terbaik yang tidak ada di negeri kita ini. Maka dari itu datang ke Jember. Untuk Jember keren. Untuk pemberdayaan petani kopinya seperti apa? Untuk pemberdayaan petani kopi seperti apa nanti Pak Andi? Kita yang jelas kita punya 11.000 ton, kita satu tahun kita penghasilan kita lebih dari 11.000 ton satu tahun, dan kita punya 18.000 hektar tanah untuk kopi. Masih ada sisa 32.000 lagi di seluruh kecamatan hektar tanah bisa untuk dibuat kopi. Tentunya di sini ada puslit, kopi dan kakao melengkapi. Ada perguruan tinggi Poli-J, ya, Politeknik, ada perguruan tinggi yang di bidang Universitas Negeri Jember yang memang top dengan pertaniannya, dan perguruan tinggi yang lainnya juga. Dan ini mari datang ke Jember, dan orang Jember keren-keren untuk kopinya, dan baristanya keren-keren. Mari belajar tentang kopi sedalam mungkin, sehebat mungkin. Oke, cukup ya. Untuk menindaklanjuti deklarasi itu, Bupati Hendy menjelaskan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Juga turut mendorong perguruan tinggi yang ada di Jember untuk turut terlibat dalam proses pengembangan budidaya kopi. Lebih lanjut, Bupati Hendy juga mengatakan Kabupaten Jember akan kedatangan tamu dari negara Belgia yang akan membantu dalam proses produksi kopi, kemasan kopi, hingga pemasaran kopi. Tidak salah kalau Jember ini kita katakan kopi
pusat kopi robusta terbaik di Indonesia, bahkan ke dunia nanti. Karena kita juga ada kopi Rengganis namanya, dan seperti backgroundnya di teman-teman Lincraft ini tampilkan bahwa ada daun emas, tembakau, ada kopi Rengganis. Kopi Rengganis dari Gunung Argopuro yang di sebelah kita, yang memang itu penghasil kopi yang istimewa. Nah, yang jelas kita kan petani-petani kita kan kita manage yang baik. Berapa jumlah petani khusus, petani kopi. Nanti kita akan tinjau di situ, dan kolaborasi tadi ada MOU dengan Puslit. Ini bagian dari nanti edukasi kepada para petani-petani kita. Ya, bagaimana nanti begitu mulai tanam atau memang sudah ada pembibitan atau memang sudah ada di yang memberi pupuk, itu akan kita awasi semuanya. Nah, ini apa? Ini kita sudah akan mengembangkan terus tentang kopi robustanya ya, dengan beraneka ragam caranya, dan tentunya kami akan mengembangkan teman-teman UMKM membuat barista baru ya, di mana mereka ini kan Jember ini penduduknya kan luas sekali, penduduknya padat sekali. Ada satu tempat-tempat tertentu di kecamatan, di desa ada barista yang jelas itu menimbulkan minat untuk mereka ikut usaha membuat kopi. Dan memang penggemar kopi Jember, semua penggemar kopi Jember, sama dengan seperti di Sumatera Selatan ya, PMP itu digemari oleh rakyat Palembang sendiri. Makanya meskipun ada situasi ekonomi apapun, tetap kuat mereka ekonominya, karena rakyat sendiri suka PMP, bangun tidur makan PMP. Nah, ini kalau sekarang kita nanti akan kita kembangkan, salah satu tempat kita di Gunung Pasang, kita membuat kopi organik Pak sekarang. Yang lebih mahal lagi nanti, kopi organik ini dari airnya dari atas, langsung dari sumber tidak terpolarisasi dengan apapun juga. Dan seperti itu pengembangan, kolaborasi tentunya dengan Puslit, dengan perguruan tinggi, dan dengan Politeknik, Poliji gitu. Tanggal 6 kami ada datang tamu dari Belgia dan Jember sini untuk membantu kita untuk mulai produksi sampai packaging, dan itu akan mereka akan membantu menjualkan juga ke Belgia, ke luar negeri. Jadi kita ekspor nanti di situ. Makanya nanti kan kita gabungkan dengan Puslit juga di tanggal 5 dan 6. Sementara, menurut Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Agung Wahyu Susilo, sebenarnya saat ini kopi sudah menjadi bagian dari penghutanan sosial yang sudah diakui secara internasional. Kedepannya akan bersinergi dengan konsep lingkungan tanpa mengesampingkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Potensi area Jember ini sekitar 30.000 hektar, mulai wilayah Jember bagian utara hingga bagian timur. Saya kira mulai dari lahan yang ketinggian di atas 300 yang selama ini dikembangkan di Jember hingga sekitar 500 sampai 700. Memang sebagian itu akan ada overlap dengan area-area perhutani. Tapi sebenarnya saat ini justru kopi ini menjadi bagian perhutanan sosial, dan itu sudah diakui secara internasional. Artinya apa? Pengembangan kopi di area-area perhutanan yang dikolaborasikan perhutani itu tidak akan bertentangan dengan prinsip lingkungan. Apalagi kopi yang kami kembangkan dari Pusaka adalah kopi juga untuk konservasi air dan tanah. Itu mestinya kedepannya seperti itu, sinergi dengan lingkungan, termasuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Sedangkan menurut Ketua Asosiasi Petani dan Pegiat Kopi Kabupaten Jember, Insinyur Haji Muhammad Sujat Miko, perlu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jember untuk mengangkat pemberdayaan petani kopi. Kalah dengan kopi di luar Jember. Contoh, Bondowoso punya Republik Kopi ya. Kemudian di Situbondo itu kopi mas, kayu mas. Jember ini apa? Padahal di Jember ini keanekaragaman jenis dan varian rasa kopi di Jember itu tidak kalah dengan yang lainnya. Maka mutunya adalah wis wayahe kopi Jember mendunia. Kedepannya gimana Pak? Ya, kedepannya perlu political will dari Pemkab. Kalau kawan-kawan penggiat kopi, petani kopi sudah siap, tinggal bagaimana political will dari pemerintah daerah. Selama ini? Nah, selama ini masih kurang, sangat kurang. Kopi Jember ini dibawa ke Dampit, jadi kopi Dampit. Ya, dibawa ke Bondowoso sebagian. Ya.
konkretnya ke depan kayak Pokoknya apa? harus ada kebijakan real bagaimana agar komoditas kopi ini ya bisa dikenal di seluruh dunia. Dampaknya apa terhadap kesejahteraan petani maupun penggiat kopi di Kabupaten Jember. Acara deklarasi itu juga diramaikan oleh banyak pelaku UMKM yang bergerak di bidang kopi. Ini dari produk kopi mana Mas ya? Kita pakai produk Silosanen, Babon, Robusta. Kita ada lokal Jember untuk daerah, kita ada di Silosanen, daerah Baban. Mobilnya kita. Jenis kopi apa aja Mas yang diproduksi? Kita pakai jenis kita yang kita bawa ini jenis Robusta. Selain Robusta, Mas? Kita bawa Robusta aja. Demikian sahabat Jempol, jangan lupa klik jempol, subscribe, lonceng, komen, dan bagikan agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo pati petangi ora kukunya kok kenus manto